Shalom, berjumpa lagi dengan saya Ibu Agustina. Apa kabar? Sehat ya kalian semua? Tetap semangat dan jaga kesehatan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, ada kesempatan lagi kami boleh belajar pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kiri, kanan, belakang, depan kami mendengar bahwa ada begitu banyak teman-teman, saudara yang terpapar dengan COVID-19. Tetapi itu tidak mengurangi kami untuk belajar pada hari ini. Tuhan, kami masuk dalam tema tentang dosa dan pertobatan. Tuhan, pelihara hati dan jiwa kami supaya kami mengerti dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon pimpinanmu. Amin. Hari ini pertemuan kita yang keempat. Buku yang kita gunakan, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Berikutnya kita masuk dalam bab 4, dosa dan pertobatan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan arti bertobat, menunjukkan sikap bertobat. Materi pembelajaran kita: A. Pengantar, B. Hakikat dosa, C. Akibat dosa, D. Pertobatan. A. Pengantar. Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Upah dosa adalah maut. Karena itu manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. B. Hakikat dosa. Perhatikan video berikut ini tentang kisah Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar
bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Adam dan Hawa menyesal, namun semua sudah terlambat. Begitulah manusia biasanya, setelah melakukan kesalahan, barulah penyesalan datang. Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Allah kecewa kepada Adam dan Hawa, tetapi Allah tidak meninggalkan manusia. Allah memanggil manusia, mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Beberapa hal berikut ini merupakan akibat tindakan dosa. Yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan kepada orang lain. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk taat kepada Allah dan firman-Nya. 4. Dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Yang keenam, dosa memasuki umat manusia melalui Adam yang sudah kita saksikan videonya tadi ya. C. Akibat dosa. 1. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa, sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Misalnya, ketika kamu melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tetapi kamu selalu dikejar oleh rasa bersalah. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama dan dengan alam dan ciptaan lainnya menjadi rusak.
Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi dalam masyarakat. Terjadi pertikaian yang seringkali diikuti oleh kekerasan dan peperangan antar bangsa. Rusaknya hubungan antara manusia dan alam mengakibatkan manusia mengeksploitasi alam dan merusaknya. Hidup manusia jadi terancam oleh alam yang telah rusak. Misalnya pengundulan hutan yang terjadi, kemudian banjir ya yang merugikan kita semua. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terluputkan. Namun faktanya tidaklah demikian. D. Pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai pertobatan itu. Apa hubungannya antara pertobatan dan keselamatan? Bertobat sangat berkaitan dengan keselamatan. Bertobat artinya mengubah sikap dan gaya yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Yohanes 6 ayat 44 berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Apakah kamu pernah bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh? Kamu perlu lebih sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan dan memohon Tuhan Allah menolongmu untuk bertobat dan dipulihkan. Dengan cara setia berdoa dan setia membaca Alkitab. Apakah kamu mulai rajin berdoa dan membaca Alkitab? Kalau belum, mulailah dari sekarang supaya kamu bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan santai dan hanya bermain game atau kebanyakan menonton YouTube. Karena itu minta Roh Kudus selalu ada dalam hidupmu untuk selalu membimbing kamu. Kesimpulan, dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Demikian pembelajaran kita. Untuk sementara di rumah saja kalian. Kalau terpaksa kamu harus keluar, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Untuk mengakhiri pembelajaran, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah belajar tentang pertobatan dan keselamatan dalam hidup kami. Engkau yang mengetahui hati anak-anak ini. Sekiranya Engkau melihat bahwa mereka sedang bertumbuh dan jatuh bangun dalam iman kepercayaan mereka. Biarlah kasih Roh Kudus-Mu menjamah hati mereka supaya mereka belajar untuk mengerti
maksud Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka semakin hari menjadi anak yang dewasa, bertumbuh secara jasmani, bertumbuh secara rohani, membanggakan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan pelihara mereka, Tuhan bimbing mereka. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai berjumpa kembali.